Kurenggut kebahagiaan keluarga suamiku di atas penderitaan yang selama ini kurasakan. Dan kutunjukkan masa kejayaanku di depan mata mereka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara pagi di kediaman keluarga Adhitama selalu terasa dingin, bukan karena suhu, melainkan karena ketiadaan kehangatan. Pukul 4 subuh, saat kebanyakan orang masih tenggelam dalam mimpi, Luna sudah berdiri di depan kompor, memegang spatula seberat beban hidupnya. Wangi tumisan bumbu seharusnya mengundang selera, namun bagi Luna, aroma itu hanyalah penanda rutinitas yang menyesakan. Luna, wanita berusia 26 tahun, memiliki paras yang teduh, sepasang mata yang seharusnya bersinar cerah, namun kini teredam oleh kepayahan. Kulit tangannya kasar, kontras dengan gaun sederhana yang ia kenakan. Ia menikah dengan Reza Adhitama 2 tahun lalu, sebuah pernikahan yang ia sangka akan membawanya keluar dari kemiskinan. Namun kenyataannya justru menjerumuskannya ke jurang perbudakan modern berbalut status, menantu. Pagi itu, menu wajib sudah terhidang di meja makan yang panjang. Nasi goreng udang ala Hotel Bintang 5 untuk Ibu Rani, mertua Luna, pankek madu impor untuk Dinda, adik ipar Luna, dan bubur kacang hijau tanpa santan untuk Tuan Bima, ayah mertua Luna, yang sedang menjalani diet ketat yang entah untuk kepentingan apa. Lama sekali, Luna. Suara Ibu Rani memecah keheningan rumah. Ibu Rani, wanita parubaya dengan dandanan yang selalu sempurna dan tatapan mata tajam seperti pisau cukur, turun dari lantai atas dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Ia mengenakan kimono sutra mahal, kontras dengan penampilan Luna yang lusuh. Luna segera menyajikan piring ke hadapan Ibu Rani. Maaf, Bu. Udang impornya agak sulit dicari. Ibu Rani berdecak. Ia mengambil sendok perak dan mulai mengaduk nasi gorengnya dengan kasar. Alasan? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja mengulur waktu agar bisa makan siang? Jangan berharap bisa mencicipi makanan mahal di rumah ini. Kamu itu menantu, bukan ratu, sindir Ibu Rani. Nadanya menusuk langsung ke ulu hati Luna. Luna menunduk, dadanya terasa sesak. Ia hanya bisa menjawab dengan suara pelan. Baik, Bu. Saya akan siapkan minuman. Oh, ya. Setelah ini, jangan lupa bersihkan gudang. Sudah 2 minggu bau apeknya sampai ke kamarku. Dan ingat, jangan sentuh barang-barang di sana. Itu barang antik yang nilainya lebih mahal dari seluruh harta yang pernah kamu miliki. Perintah Ibu Rani, menatap Luna dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan merendahkan. Saat Luna menuju dapur, ia berpapasan dengan Reza, suaminya. Reza, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini hanya bisa memberikan senyum kaku. Tubuhnya tegap, penampilannya selalu rapi, mencerminkan citra sempurna keluarga Adhitama. Selamat pagi, sayang. Sudah sarapan? Tanya Reza pelan, matanya menyimpan penyesalan yang tidak pernah ia suarakan. Sudah, Mas. Hanya air putih. Ada yang bisa Luna bantu? Tanya Luna, mencoba menemukan kehangatan yang sudah lama hilang. Reza menghela napas. Tidak ada. Kamu duduk saja sebentar. Aku akan bicara dengan ibu. Reza berbisik, namun nadanya terdengar seperti sebuah janji kosong. Ia selalu mengatakan akan membela Luna, namun ia tidak pernah melakukannya. Ia selalu menghindar dari konflik dengan ibunya, seolah-olah ia adalah boneka yang diikat oleh kekayaan dan kekuasaan orang tuanya. Reza duduk di meja makan. Bu, Luna terlihat kelelahan. Biar pembantu yang membersihkan gudang. Luna juga punya urusan di luar, kan? Ibu Rani meletakkan sendoknya dengan suara kelontang yang nyaring. Urusan apa? Urusan mengambil sampah di jalanan? Dia tidak punya urusan apapun selain melayani kita. Ingat, Reza, kamu menikahinya karena kasihan, bukan cinta. Kalau dia tidak berguna, untuk apa dia ada di rumah ini? Bentak Ibu Rani, tanpa memedulikan Luna yang masih berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan pahit itu. Reza terdiam. Ia menatap Luna, dan di matanya, Luna melihat bayangan pecundang yang tidak berdaya.
Rasa sakit itu jauh lebih perih daripada caci maki Ibu Rani. Setelah sarapan, Luna mulai bekerja. Ia membersihkan rumah sebesar istana itu seorang diri. Tangan kirinya memegang lap, tangan kanannya memegang sapu. Ia menyapu debu yang seolah tidak pernah habis. Sementara itu, Dinda, adik iparnya, muncul dari kamarnya dengan wajah malas. Dinda, seorang wanita muda yang manja dan selalu mengikuti tren, bahkan tidak sudi melihat Luna. Ia berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air mineral dingin, dan langsung meneguknya. "Luna, kamu membersihkan lantai ini dengan air kotor, ya? Baunya seperti got." Dinda mengeluh, nadanya dibuat-buat jijik. Luna segera bangkit. "Maaf, Dinda. Aku akan ulangi." Dinda melemparkan botol kosong di samping kaki Luna. "Dasar bodoh. Itu botol harusnya sudah masuk tempat sampah. Kamu ini menantu atau pengurus sampah?" Luna mengambil botol itu tanpa berkata-kata. Ia tahu, perdebatan tidak akan mengubah apapun. Ia hanyalah debu di permadani emas keluarga ini. Siang harinya, Tuan Bima, ayah mertua Luna, baru turun dari lantai atas. Tuan Bima adalah kepala keluarga Adhitama, seorang pengusaha sukses yang selalu tampil berwibawa. Namun, wibawanya di rumah seringkali hilang karena ia selalu patuh pada istrinya, Ibu Rani. Tuan Bima jarang berbicara langsung pada Luna, seolah Luna tidak ada. Jika ia berbicara, biasanya hanya untuk memberikan perintah yang dingin dan tanpa ekspresi. "Luna," panggil Tuan Bima, suaranya berat dan datar. "Ada dokumen di ruang kerjaku. Salin semua isinya di komputer. Jangan sampai ada yang salah ketik. Dan ingat, jangan pernah membaca isinya. Itu dokumen bisnis rahasia. Jika kamu membocorkannya, kami akan melaporkanmu ke polisi." "Baik, Ayah," jawab Luna. Tangannya gemetar saat menerima tumpukan dokumen tebal itu. Saat menyalin dokumen itu di ruang kerja Tuan Bima, Luna merasa ada yang aneh. Dokumen itu berisi aset-aset yang sangat besar, berupa tanah, perusahaan, dan investasi yang nilainya tak terhitung. Di salah satu halaman, ia melihat nama belakang yang sangat familiar, Wijaya. Itu adalah nama belakang ibunya. Jantung Luna berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran itu seperti api kecil yang mulai membakar hutan kesadaran. Di sela-sela pekerjaannya, Luna teringat akan kenangan masa kecilnya. Ia ingat bahwa orang tuanya, sebelum meninggal dalam kecelakaan tragis, selalu mengatakan bahwa mereka memiliki warisan yang sangat besar yang akan ia dapatkan saat ia dewasa. Mereka sering bercerita tentang tanah luas dan investasi yang akan menjamin masa depannya. Namun, setelah mereka tiada, semua warisan itu seolah menguap di telan bumi. Mungkin hanya kebetulan, batin Luna. Ia kembali fokus pada ketikannya, mencoba melupakan kecurigaannya. Menjelang sore, Luna harus kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia harus memasak hidangan mewah, padahal ia sendiri hanya diizinkan memakan sisa-sisa atau makanan sederhana seperti nasi dengan lauk tempe yang sudah mendingin. Saat Luna mencuci sayuran, Ibu Rani masuk. "Luna, aku sudah bilang, kan, bersihkan gudang. Sekarang sudah jam berapa? Kamu ini tuli atau bodoh? Hah?" Ibu Rani mencekal pergelangan tangan Luna dengan kuat. "Saya sedang menyiapkan makan malam, Bu. Setelah ini, saya janji akan ke gudang," jawab Luna, berusaha melepaskan cekalan Ibu Rani. "Tidak ada nanti-nanti. Sekarang." Ibu Rani menarik Luna dengan kasar, membuat tangan Luna terbentur ujung meja marmer. "Aduh." Luna meringis. "Drama." Ibu Rani mencibir. "Cepat ke gudang. Dan ingat, kalau kamu memecahkan satu barang saja, kamu akan membayar ganti ruginya seumur hidupmu." Luna terpaksa menuruti. Ia berjalan menuju gudang yang terletak di belakang rumah. Ruangan itu pengap, gelap, dan penuh debu. Di tengah tumpukan barang-barang antik dan perabotan lama, Luna menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di balik lemari tua. Tangannya membersihkan debu di atas kotak itu. Kotak itu tidak terawat, tapi ukirannya familiar. Luna membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya,
ia menemukan selembar foto lama yang sudah agak pudar. Foto itu adalah potret ibunya, ayahnya, dan Ibu Rani. Wajah Ibu Rani di foto itu lebih muda, namun tatapan matanya tetap dingin. Di belakang foto, terdapat tulisan tangan ibunya. Untuk Rani, saudaraku, maafkan aku dan ayah. Aku janji, suatu hari nanti kita akan kembali bersama. Dunia Luna seolah berhenti berputar. Tidak mungkin, bisik Luna, napasnya tercekat. Ibu Rani adalah saudara ibu kandungnya? Lalu, mengapa Ibu Rani memperlakukannya seperti ini? Mengapa ia harus menderita di rumah ini? Tiba-tiba, suara batuk keras terdengar dari luar gudang. Ibu Rani berdiri di ambang pintu, menatap Luna dengan mata melebar. Raut wajahnya tegang, seolah Luna baru saja menemukan mayat. Apa yang kamu pegang, Luna? Suara Ibu Rani terdengar lebih panik dari biasanya. Luna dengan cepat menyembunyikan kotak itu di balik punggungnya. Tidak ada, Bu. Hanya debu. Ibu Rani melangkah maju. Sini, tunjukkan padaku. Mereka saling pandang. Di mata Ibu Rani, Luna melihat ketakutan yang mendalam, bukan kemarahan biasa. Di saat yang sama, Luna merasakan ada kekuatan baru yang bangkit dalam dirinya. Rasa sakit dan penderitaan yang selama ini ia telan bulat-bulat kini bermetamorfosis menjadi bara api penyelidikan. Saya harus kembali memasak, Bu, ujar Luna tegas, tanpa menunduk. Ini adalah kali pertama ia berbicara tanpa ada nada pasrah. Ibu Rani terpaku. Ia tidak menyangka Luna akan melawan. Baiklah. Tapi ingat, Luna, matamu tidak boleh melihat apapun di sini. Paham? Ancam Ibu Rani, namun nada suaranya sudah kehilangan sebagian wibawanya. Luna keluar dari gudang, jantungnya berpacu kencang. Kotak kayu itu ia sembunyikan di balik baju. Di dapur, saat ia memotong sayuran, tangan Luna masih gemetar. Potongan teka-teki itu mulai tersambung. Ia menyadari bahwa penderitaannya selama ini bukan hanya karena keegoisan dan kesombongan keluarga Adhitama, tetapi karena ada rahasia masa lalu yang sangat gelap. Hubungan Ibu Rani dan ibunya adalah kunci. Aku akan mencari tahu. Aku akan mencari tahu mengapa kamu membenciku, Ibu Rani. Dan jika kebencianmu ini terkait dengan penderitaanku, maka aku akan merenggut semua kebahagiaan yang selama ini kalian nikmati di atas air mataku. Bisik Luna penuh tekad. Matanya yang teduh kini memancarkan cahaya baru yang berbahaya. Malam itu, di kamar kecilnya, Luna menatap foto itu lagi, berjanji pada dirinya sendiri bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang tidak lagi berisi kepasrahan, melainkan perjuangan untuk membalikkan takdir. Dinginnya fajar menyelimuti kamar kecil Luna, namun hatinya terasa panas membara. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kotak kayu berisi foto dan tulisan tangan ibunya kini berada di bawah bantalnya. Sebuah rahasia yang ia jaga lebih erat dari nyawanya sendiri. Pagi ini, ia tidak lagi merasa seperti budak yang patuh. Ia adalah seorang penyelidik, yang langkahnya kini dipandu oleh sebuah pertanyaan. Mengapa Ibu Rani membencinya hingga sedalam ini? Luna memulai harinya dengan rutinitas yang sama, membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Namun kali ini, pandangannya terhadap Tuan Bima dan Ibu Rani tidak lagi sama. Mereka bukan lagi majikan yang kejam, melainkan teka-teki berjalan yang harus ia pecahkan. Tuan Bima dengan sikapnya yang dingin, dan Ibu Rani yang selalu siap menusuknya dengan kata-kata tajam. Luna, apa yang kamu lakukan di sana? Piringnya mau kamu biarkan berlumut. Suara Ibu Rani menginterupsi lamunannya. Luna tersentak. Maaf, Bu. Saya hanya sedang berpikir. Berpikir? Otakmu itu hanya untuk mencuci dan memasak, bukan untuk berpikir. Cepat selesaikan. Aku ada janji dengan teman-temanku, dan aku tidak mau mereka menunggu, sindir Ibu Rani, matanya menyipit penuh kecurigaan. Baik, Bu, jawab Luna, namun kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap Ibu Rani sekilas, tatapan yang membuat Ibu Rani sedikit terkejut. Setelah sarapan, Ibu Rani pergi. Rumah menjadi lebih hening. Namun bukan berarti Luna bisa bernapas lega. Ia harus membersihkan rumah, lalu mencuci mobil, dan Dinda sudah menunggu di ruang keluarga untuk menyuruhnya membersihkan kamar yang berantakan seperti kapal pecah.
Luna sudah menduga Dinda akan memanggilnya, jadi ia langsung menghampiri Dinda. "Oh, akhirnya. Aku sudah mau pesan pembantu baru karena kamu lelet sekali." Dinda menyindir, memandangi kuku-kukunya yang sudah dicat. "Ada yang bisa saya bantu, Dinda?" tanya Luna, suaranya tenang. "Banyak. Kamarku berantakan sekali. Kamu tahu, kan, kalau aku benci debu? Jangan sampai ada setitik debu pun," ujar Dinda, berdiri dan menunjuk ke arah kamarnya. Luna mengangguk, lalu masuk ke kamar Dinda. Kamar Dinda lebih mirip gudang daripada kamar tidur. Pakaian berserakan di mana-mana, botol-botol kosmetik tergeletak di lantai, dan sampah sisa makanan tersebar di sudut-sudut ruangan. Bukan setitik debu, ini bahkan lebih parah dari tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, batin Luna. Saat membersihkan kamar Dinda, Luna menemukan sebuah tumpukan surat di laci meja belajar. Surat-surat itu berasal dari seseorang yang bernama Nyonya Wijaya, nama belakang yang sama dengan ibunya. Luna mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran itu terlalu kuat. Luna membuka salah satu surat. Surat itu berbicara tentang sebuah properti yang akan dialihkan kepada Nyonya Wijaya. Namun, di bawahnya, ada tulisan tangan yang berbeda. Properti ini telah dialihkan atas nama Ibu Rani. "Apa ini? Kenapa nama Ibu Rani ada di sini?" bisik Luna, jantungnya berdegup kencang. Ia segera mengambil foto surat itu dengan ponselnya. Sore harinya, saat Luna sedang menyirami bunga di taman belakang, Reza datang menghampirinya. Reza membawa segelas jus jeruk dan memberikannya kepada Luna. "Minum ini, sayang. Kamu terlihat lelah," ujar Reza, matanya penuh penyesalan. Luna menerima jus itu. "Terima kasih, Mas." Mereka duduk di bangku taman. Ini adalah salah satu momen langka di mana mereka bisa berbicara tanpa ada mata-mata. "Maafkan Ibu, Luna. Aku tahu dia keterlaluan. Aku sudah mencoba bicara dengannya, tapi dia..." Reza menghela napas, tidak sanggup melanjutkan perkataannya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah terbiasa," jawab Luna, nada suaranya datar. "Tidak, Luna. Seharusnya kamu tidak terbiasa. Kamu tidak seharusnya menderita seperti ini." Reza mengambil tangan Luna dan menggenggamnya erat. "Aku janji, Luna. Aku akan membahagiakanmu. Aku akan bicara dengan ayah dan ibu. Aku akan mencari pekerjaan lain. Kita akan pindah dari sini dan memulai hidup baru." Mendengar janji itu, Luna hanya bisa tersenyum masam. Berapa kali ia sudah mendengar janji ini? Janji yang selalu diucapkan di momen yang penuh emosi, namun tidak pernah terwujud. "Mas, bisakah kita pergi ke taman kota? Aku ingin menghirup udara segar di luar." Luna mengalihkan pembicaraan. Ia ingin menguji Reza, apakah ia benar-benar berniat untuk menepati janjinya. Reza terdiam sejenak. "Tidak sekarang, sayang. Ayah dan ibu tidak akan mengizinkan. Mereka bilang kamu harus fokus mengurus rumah. Kita pergi lain kali saja, ya." Mendengar jawaban itu, hati Luna terasa sakit. Ia tahu, Reza tidak akan pernah berubah. Reza adalah pria berjiwa rapuh yang terperangkap dalam sangkar emas. "Baiklah, Mas. Aku mengerti." Luna melepaskan genggaman tangan Reza. Ia tidak marah, hanya kecewa. Luna bangkit dan kembali ke rumah. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan Reza. Ia harus berjuang sendiri. Ia harus memecahkan misteri ini sendiri, menemukan bukti-bukti yang kuat, dan membalikkan keadaan. Malam harinya, Luna kembali ke gudang. Ia mencari petunjuk lain, sesuatu yang bisa menguatkan kecurigaannya. Ia membuka kembali kotak kayu yang berisi foto lama itu. Matanya terpaku pada sosok ibunya yang tersenyum tulus di samping Ibu Rani. Luna merasa seolah-olah ia melihat dua sisi mata uang. Sisi pertama adalah ibu yang penuh kasih, dan sisi kedua adalah Ibu Rani yang penuh kebencian. Luna membalik foto itu, dan ia membaca kembali tulisan tangan ibunya. "Untuk Rani, saudaraku, maafkan aku dan ayah. Aku janji, suatu hari nanti kita akan kembali bersama." "Saudara? Saudara bagaimana?" bisik Luna. "Kenapa Ibu Rani membencimu? Ibu? Apa yang terjadi di masa lalu?"
Luna mengambil ponselnya dan memotret tulisan itu. Ia kembali ke kamarnya, hatinya tidak tenang. Ia harus mencari tahu. Ia harus menemui seseorang yang mengenal ibunya. Luna teringat pada sebuah alamat yang sering disebut-sebut oleh ibunya saat ia masih kecil. Alamat itu adalah sebuah panti asuhan yang didirikan oleh Ibu Rani. Apa mungkin panti asuhan itu adalah tempat di mana Ibu Rani dan ibuku bertemu? Batin Luna. Pukul 10 malam, Tuan Bima dan Ibu Rani sudah tidur. Luna memberanikan diri. Ia tidak bisa menunggu sampai besok. Ia harus pergi sekarang juga. Dengan berbekal uang yang ia simpan dari hasil kerja sampingannya, Luna memesan taksi online. Ia berjalan keluar dari rumah, langkahnya seperti seorang prajurit yang hendak berperang. Ia tahu, jika ketahuan, ia akan menghadapi kemarahan yang luar biasa dari Ibu Rani dan Tuan Bima. Namun, ia tidak peduli. Rasa ingin tahunya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Tak lama kemudian, sebuah taksi datang. Luna segera masuk. "Tolong antarkan saya ke panti asuhan kasih ibu," ucap Luna kepada sopir. Sopir itu mengangguk. Sepanjang perjalanan, Luna memikirkan apa yang akan ia lakukan. Ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Ia hanya berharap ada seseorang di sana yang bisa memberinya petunjuk. Taksi itu berhenti di depan sebuah panti asuhan yang sudah tua, namun terawat dengan baik. Luna keluar dari taksi, hatinya berdebar-debar. Ia mengetuk pintu panti asuhan. Seorang wanita tua dengan wajah ramah membuka pintu. "Malam, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. "Malam, Bu. Maaf mengganggu." "Saya Luna. Saya ingin bertanya tentang seseorang," jawab Luna. "Siapa, Nak?" "Dia bernama Rani." "Apakah ibu mengenalnya?" "Dia sering datang ke panti asuhan ini," tanya Luna. Wanita tua itu tersenyum. "Rani? Tentu saja. Dia adalah salah satu donatur terbesar di panti asuhan ini. Tapi, Nak, ada hal lain yang harus kamu tahu. Rani, dia dulu adalah anak panti asuhan ini." Jantung Luna berdebar kencang. "Apa?" Wanita tua itu mengangguk. "Ya, Nak, dia dan seorang anak perempuan lain. Mereka sangat dekat. Nama anak itu, tunggu, saya ingat. Namanya Ratna. Mereka seperti saudara kembar. Selalu bersama." "Ratna? Nama itu adalah nama ibunya." "Ratna, apakah nama itu nama ibu kandung saya?" Luna bertanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu terkejut. "Kamu, anak Ratna?" Luna mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, Nak, Ratna dan Rani adalah saudara tiri. Ayahmu, Nak, dia adalah anak kandung dari ayah mereka. Tapi, karena suatu alasan, ayah mereka tidak pernah mengakui Rani. Rani dan Ratna pun harus terpisah. Ratna kemudian diadopsi oleh sebuah keluarga kaya, sementara Rani ditinggalkan di panti asuhan. Rani sangat membenci ayahmu dan keluargamu. Dia merasa mereka telah merebut kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya," jelas wanita tua itu. Luna tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya tahu mengapa Ibu Rani membencinya. Kebencian itu bukan karena Luna, melainkan karena dendam masa lalu yang membara. "Lalu, mengapa Ibu Rani menikah dengan Ayah Reza?" tanya Luna. "Itu sebuah takdir, Nak. Ayah Reza adalah teman masa kecil Rani. Mereka bertemu lagi saat dewasa, dan Rani memutuskan untuk menikahinya. Dia ingin menunjukkan kepada keluarga yang telah menolaknya bahwa dia bisa sukses tanpa mereka. Namun, Rani tidak pernah melupakan dendamnya terhadap ayahmu. Dan ketika dia tahu kamu anak Ratna, dia..." Kata-kata wanita tua itu terhenti. Luna paham. Ibu Rani ingin melampiaskan dendamnya kepada Luna. Ia menjadikan Luna sebagai kambing hitam atas penderitaan yang ia alami di masa lalu. "Apa ada lagi yang bisa ibu ceritakan?" tanya Luna. Matanya tidak bisa berkedip. "Ada satu hal lagi, Nak," kata wanita tua itu, wajahnya serius. "Ratna, ibumu, meninggalkan sebuah surat untuk Rani. Dia memintaku untuk memberikannya jika suatu hari nanti Rani membutuhkannya. Tapi surat itu ada di sebuah kotak kayu yang disembunyikan di sebuah gudang di rumah Ibu Rani." Luna terdiam.
Jadi, kotak kayu itu adalah sebuah surat dari ibunya untuk Ibu Rani. Surat yang menjelaskan semuanya. Surat yang bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia yang jauh lebih besar. Luna pamit dan berjalan keluar dari panti asuhan. Di bawah sinar bulan, ia merasa seperti hidupnya baru saja dimulai. Ia tidak lagi peduli pada rasa lelah, pada hinaan, atau pada caci maki. Ia hanya memikirkan satu hal, kembali ke rumah, mencari surat itu, dan mengungkap semua kebenaran. Luna tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa seperti ia memiliki misi yang akan mengubah hidupnya. Aku akan kembali, Ibu Rani. Aku akan merenggut kebahagiaanmu dengan membongkar semua rahasia ini, bisik Luna penuh tekad. Pulang dari panti asuhan, Luna menyelinap masuk ke rumah layaknya bayangan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena gejolak emosi yang membuncah. Semua yang ia ketahui selama ini tentang keluarganya, tentang penderitaannya, dan tentang Ibu Rani, kini seolah-olah disusun ulang seperti kepingan puzzle yang baru ditemukan. Ia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Sebuah cahaya samar telah muncul di ujung terowongan, menuntunnya pada kebenaran. Pagi menyapa dengan kejamnya. Aroma masakan yang Luna siapkan terasa hambar. Ia tahu, rasa itu adalah cerminan hatinya yang kini dipenuhi oleh tekad dan kecurigaan. Saat Ibu Rani turun dari lantai atas, Luna menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, hanya ada rasa ingin tahu yang membara. Apa yang kamu lihat, Luna? Wajahmu seperti melihat hantu, sindir Ibu Rani, matanya menyipit saat menatap Luna. Tidak ada, Bu. Hanya, saya sedang berpikir tentang menu makan siang, jawab Luna, suaranya tenang. Ibu Rani membuang muka. Jangan buang-buang waktuku. Cepat siapkan sarapanku. Aku ada janji penting hari ini. Luna segera menyajikan sarapan. Saat Ibu Rani sibuk dengan ponselnya, Luna memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia melihat ada kegugupan yang tersembunyi di balik sikap angkuh Ibu Rani. Apakah Ibu Rani takut rahasianya terbongkar? Luna tersenyum tipis. Ia tahu, ia kini memegang kendali. Setelah sarapan, Ibu Rani dan Tuan Bima pergi. Reza juga sudah berangkat ke kantor. Dinda pun sudah pergi bersama teman-temannya. Rumah yang biasanya penuh dengan ketegangan, kini terasa sepi. Ini adalah kesempatan emas bagi Luna. Ia harus segera mencari surat itu. Luna melangkahkan kakinya menuju gudang. Udara di sana pengap dan berbau apek, namun Luna tidak peduli. Ia mencari di tempat yang sudah ia temukan sebelumnya, di balik lemari tua. Tangannya meraba-raba, dan ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di sana. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia, kunci dari segalanya. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah amplop yang sudah menguning. Amplop itu berisi surat dari ibunya untuk Ibu Rani. Luna duduk di lantai gudang, tangannya gemetar saat ia membaca surat itu. Surat itu berisi pengakuan dari ibunya, Ratna, tentang masa lalu mereka. Istrinya dan ayah Luna. Ayah Luna ternyata adalah anak haram yang tidak diakui oleh kakek neneknya, dan ibunya adalah anak dari seorang wanita yang dijebak dan dibuang. Ibunya dan ayah Luna bertemu di sebuah panti asuhan, tempat mereka tumbuh bersama. Kemudian, seorang keluarga kaya mengadopsi ibunya dan ayah Luna. Sejak itu, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka menjadi orang kaya, memiliki banyak harta, dan hidup dalam kemewahan. Namun, mereka tidak pernah bisa melupakan Ibu Rani, yang masih terperangkap di panti asuhan. Ibunya Ratna juga menulis bahwa ia sering mengirim uang dan surat kepada Ibu Rani, namun semua surat itu tidak pernah sampai. Ibu Rani tidak tahu apa-apa. Ia mengira Ratna sudah melupakannya dan hidup bahagia. Ibunya juga meninggalkan sebuah warisan untuk Ibu Rani, sebuah properti yang akan dialihkan atas nama Ibu Rani jika ia sudah dewasa. Namun, Ibu Rani tidak pernah menerima properti itu, dan ia pun tidak pernah tahu. Surat ini adalah bukti. Ini adalah kunci dari semua penderitaan ini, bisik Luna, matanya berlinang air mata. Ia tidak menyangka, penderitaan yang ia alami adalah akibat dari kesalahpahaman. Ibu Rani tidak tahu kebenarannya.
Ia mengira ia ditinggalkan dan dilupakan. Luna mengambil surat itu, menyimpannya di balik baju, dan keluar dari gudang. Ia berjalan kembali ke kamarnya, hatinya terasa campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa sedih atau marah. Ia merasa sedih karena ibunya dan Ibu Rani harus terpisah dan saling membenci. Ia merasa marah karena kebohongan ini telah merenggut kebahagiaannya. Luna duduk di ranjang, memegang surat itu erat-erat. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Ia harus mengungkap kebenaran. Ia harus menyatukan kembali ibunya dan Ibu Rani. Sore harinya, Luna melihat Ibu Rani sedang duduk di teras. Ini adalah saat yang tepat. Luna melangkah keluar, menghampiri Ibu Rani. "Ibu," panggil Luna, suaranya pelan. Ibu Rani mengangkat kepalanya. "Apa lagi? Jangan ganggu aku. Aku sedang sibuk." "Ibu, aku ingin bertanya sesuatu," ucap Luna, tangannya gemetar. "Apa? Bicara cepat. Aku tidak punya banyak waktu." Luna menarik napas dalam-dalam. "Ibu, apakah ibu mengenal nama Ratna?" Mendengar nama itu, Ibu Rani terkejut. Matanya membulat, raut wajahnya tegang. "Kenapa kamu bertanya? Siapa Ratna?" tanyanya, suaranya bergetar. "Ratna adalah ibu kandungku," jawab Luna. Matanya menatap lurus ke arah Ibu Rani. Ibu Rani terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin. Kamu berbohong." "Aku tidak berbohong, Bu. Ibu dan ibuku adalah saudara tiri. Kalian dibesarkan di panti asuhan yang sama," ucap Luna, suaranya tenang. Ibu Rani bangkit dari tempat duduknya. "Bagaimana kamu tahu? Siapa yang memberitahumu?" Luna mengeluarkan surat dari balik bajunya. "Ini, surat dari ibuku untuk ibu. Aku menemukannya di gudang. Ibuku tidak pernah melupakanmu, Bu. Dia selalu mencintaimu, seperti saudaramu sendiri." Ibu Rani mengambil surat itu, tangannya gemetar. Ia membacanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak mungkin," bisik Ibu Rani, suaranya pecah. Ia terisak. "Ibu, ayah, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya anak yang tidak diakui. Mereka selalu berusaha mencari ibu, tapi mereka tidak bisa menemukan ibu," ucap Luna, air matanya juga mulai mengalir. Ibu Rani memeluk Luna. Ia menangis, mencurahkan semua penderitaan dan dendam yang selama ini ia pendam. Aku bodoh. Ia terisak. "Aku menyiksa kamu karena aku mengira kamu anak dari orang yang merebut kebahagiaanku. Aku mengira kamu sama seperti mereka. Ternyata, kamu adalah anak dari orang yang tidak pernah melupakan aku." Luna membalas pelukan Ibu Rani. Ia merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia merasakan cinta seorang ibu yang telah lama ia rindukan. "Ibu, kita akan memulai hidup baru," ucap Luna. "Kita akan melupakan masa lalu. Kita akan membangun kembali keluarga kita." Ibu Rani mengangguk. "Ya, Luna. Kita akan memulai hidup baru. Aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku janji." Luna tersenyum. "Terima kasih, Bu." Malam itu, Tuan Bima pulang. Ia terkejut melihat Luna dan Ibu Rani duduk di ruang keluarga. Mereka terlihat akrab. Ia tidak bisa berkata-kata. "Ada apa ini?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa, Ayah," jawab Ibu Rani, suaranya lembut. "Kami hanya sedang membicarakan masa lalu. Kamu duduk di sini. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu." Tuan Bima duduk di samping Ibu Rani. Ibu Rani menceritakan semuanya. Tentang masa lalu yang kelam, tentang dendam yang ia pendam, dan tentang kebenaran yang baru saja ia ketahui. Tuan Bima terkejut. "Jadi, dia anak Ratna?" tanyanya. Ibu Rani mengangguk. "Ya. Dan dia adalah anak dari adik tiri kita. Kita telah menyiksa orang yang tidak bersalah. Kita telah merenggut kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya." Tuan Bima terdiam. Ia menatap Luna dengan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bersalah. Ia merasa bodoh. Ia merasa malu.
Luna, maafkan kami, ucap Tuan Bima. Maafkan kami atas semua yang telah kami lakukan. Luna tersenyum. Tidak apa-apa, Ayah. Aku sudah memaafkan kalian. Kita akan memulai hidup baru. Malam itu, keluarga Adhitama memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi dipenuhi oleh kebencian dan dendam, tetapi oleh cinta dan kasih sayang. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan, tetapi mereka juga tahu, mereka bisa memperbaikinya. Luna merasa bahagia. Ia tidak lagi harus hidup dalam penderitaan. Ia tidak lagi harus hidup dalam kegelapan. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaannya. Ia telah menemukan keluarganya. Dan ia tahu, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Ia tahu, ini adalah awal dari kebahagiaan yang sejati. Kehangatan yang tiba-tiba melingkupi keluarga Adhitama terasa bagai embun pagi yang menyejukkan. Setelah semalaman mengurai benang kusut masa lalu, Luna bangun dengan perasaan yang berbeda. Beban yang selama ini menindas bahunya seolah terangkat. Namun, ia tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada satu teka-teki yang mengganjal, satu kepingan puzzle yang hilang, dokumen warisan orang tuanya. Pagi itu, meja makan tidak lagi dipenuhi keheningan mencekam. Ibu Rani, yang biasanya angkuh dan dingin, kini memandang Luna dengan tatapan penuh kasih sayang. Tuan Bima terlihat lebih santai, sesekali melempar senyum tulus kepada menantunya. Dinda, yang biasanya sinis, mulai berbicara dengan Luna secara normal, meskipun masih canggung. Luna, apa kamu tidur nyenyak? Tanya Ibu Rani, suaranya lembut. Luna tersenyum. Nyenyak, Bu. Sangat nyenyak. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan semua perkataan Ibu selama ini. Sungguh, Ibu tidak tahu. Ibu buta karena dendam, ucap Ibu Rani, matanya berkaca-kaca. Sudah, Bu. Masa lalu biarlah berlalu. Kita bisa memulai yang baru, jawab Luna, menggenggam tangan Ibu Rani. Saat sarapan, Tuan Bima akhirnya membuka suara. Luna, Ayah dan Ibu ingin meminta maaf secara resmi. Kami sangat menyesal. Semua ini salah kami. Kami akan mengembalikan semua hakmu. Kami tidak akan lagi memanfaatkanmu. Luna terkejut. Maksud Ayah? Warisan orang tuamu, kami yang mengelolanya. Kami menggunakannya untuk menopang bisnis kami yang hampir bangkrut. Kami pikir itu adalah cara untuk membalas dendam kami terhadap keluargamu, kata Tuan Bima, suaranya penuh penyesalan. Hati Luna terasa sakit. Jadi, selama ini ia tidak hanya disiksa secara mental, tetapi juga secara finansial. Kebaikan hati orang tuanya disalahgunakan untuk melanggengkan penderitaannya. Jadi, uang warisan itu ada di mana? Tanya Luna, suaranya bergetar. Tuan Bima menunduk. Ada di sebuah bank. Semua aset dan properti. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu, Ayah. Aku hanya ingin Ayah jujur, kata Luna. Ia tidak membutuhkan uang itu. Yang ia butuhkan hanyalah kebenaran. Namun, di tengah semua pengakuan itu, Luna merasakan ada sesuatu yang janggal. Ada yang tidak beres. Mengapa Tuan Bima tidak langsung mengembalikan warisan itu? Mengapa ia harus mengelola warisan itu untuk menopang bisnisnya? Sore harinya, Luna menyempatkan diri untuk pergi ke bank. Ia membawa dokumen yang ia temukan di ruang kerja Tuan Bima. Ia ingin memastikan apakah warisan orang tuanya benar-benar ada di bank itu. Di bank, Luna bertemu dengan seorang manajer bank yang ramah. Selamat datang, Nyonya Adhitama. Ada yang bisa saya bantu? Luna memberikan dokumen itu. Saya ingin mengecek status warisan orang tua saya. Nama mereka Wijaya. Manajer bank itu membaca dokumen itu dengan teliti. Nyonya, saya minta maaf. Tapi, tidak ada warisan atas nama Wijaya di bank ini. Jantung Luna serasa berhenti berdetak. Apa? Tidak mungkin. Saya sudah cek di sistem kami. Nama Wijaya tidak ada di sini. Mungkin dokumen ini salah, jawab manajer bank. Luna tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti ditipu lagi. Janji-janji manis keluarga Adhitama hanyalah omong kosong. Ada yang aneh, Nyonya.
Ada sebuah catatan di sini. Catatan yang mengatakan bahwa sebuah warisan besar atas nama Nyonya Wijaya telah dicairkan di bank lain, kata manajer bank, matanya menatap Luna dengan bingung. Bank lain? Tanya Luna, suaranya bergetar. Ya, Bank Ananta. Apakah Nyonya mengenalnya? Luna mengangguk. Bank Ananta adalah salah satu bank terbesar di kota ini. Dan ada satu hal lagi, Nyonya. Dokumen ini bukan dokumen asli. Ini salinan. Dokumen aslinya ada di Bank Ananta, ucap manajer bank. Luna merasa otaknya berputar. Jadi, Tuan Bima dan Ibu Rani tidak hanya berbohong, tetapi juga menyembunyikan dokumen asli. Mengapa? Apa yang mereka sembunyikan? Luna kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Ia merasa seperti seekor burung yang baru saja menemukan sarangnya, tetapi sarangnya kosong. Saat ia tiba di rumah, Dinda menyambutnya. Dari mana, Kak Luna? Ibu dan ayah mencarimu. Mereka khawatir. Luna tersenyum tipis. Aku hanya berjalan-jalan sebentar. Dinda, aku butuh udara segar. Oh, ya. Tadi ada paket datang untukmu. Aku simpan di kamarmu, ujar Dinda, tersenyum. Luna segera masuk ke kamarnya. Di atas ranjangnya, ada sebuah kotak kardus. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil, yang sama persis dengan kotak yang ia temukan di gudang. Namun, kotak ini lebih rapi. Di dalamnya, ada sebuah buku harian. Ini, buku harian ibuku, bisik Luna. Ia membuka buku harian itu. Di dalamnya, ada tulisan tangan ibunya, yang menceritakan tentang masa lalu yang kelam. Ibunya menceritakan tentang perpisahan dengan Ibu Rani, tentang penyesalan yang ia rasakan. Ia juga menceritakan tentang warisan yang ia miliki, yang ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Namun, di salah satu halaman, ada sebuah tulisan yang berbeda. Tulisan itu bukan tulisan ibunya. Tulisan itu berbunyi, "Semua warisan ini akan kami kelola. Kami akan menggunakannya untuk menolong orang-orang miskin. Kami akan membuat sebuah panti asuhan untuk membantu anak-anak yang terlantar. Kami akan memastikan warisan ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah." Luna terdiam. Tulisan itu adalah tulisan tangan Tuan Bima. Jadi, Tuan Bima dan Ibu Rani telah mencuri warisan ibunya. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk menopang bisnis mereka, tetapi juga untuk membuat panti asuhan. Panti asuhan yang sama yang ia kunjungi tadi malam. Tidak mungkin, bisik Luna. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka, kebohongan ini begitu dalam. Ia segera menelepon Reza. "Mas, bisa kita bertemu sekarang? Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Reza setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat pucat," tanya Reza, cemas. "Mas, ayah dan ibu, mereka berbohong padaku. Mereka tidak hanya menyiksa aku. Mereka juga mencuri warisan orang tuaku," ucap Luna, suaranya bergetar. Reza terdiam. "Luna, aku sudah tahu." Luna terkejut. "Apa? Kamu tahu?" Reza mengangguk. "Aku tahu. Mereka melakukannya. Tapi, mereka punya alasan, Luna." "Alasan apa, Mas? Alasan apa yang bisa membenarkan semua ini?" "Mereka memanfaatkan kebaikan orang tuaku. Mereka membuat panti asuhan dari uang warisanku. Mereka membuat aku menderita, sementara mereka hidup dalam kemewahan," kata Luna, suaranya penuh amarah. "Luna, dengarkan aku. Ayah dan ibu melakukan ini karena mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mengira mereka menolong orang-orang miskin. Mereka mengira mereka membuat panti asuhan dari uang mereka sendiri," jawab Reza, matanya penuh penyesalan. Luna tidak percaya. "Tidak mungkin, Mas. Ayah dan ibu adalah orang yang cerdas. Mereka tidak mungkin tidak tahu." "Luna, aku sudah tahu tentang ini sejak lama. Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu akan meninggalkanku," ucap Reza, suaranya pecah. Luna terdiam.
Ia menatap Reza. Ia melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Ia melihat ketakutan. Ia melihat kelemahan. Mas, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku akan mengungkap kebenaran. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, kata Luna, suaranya tegas. Luna, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Reza, matanya melebar. Aku akan membalikan takdir, Mas. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi lemah. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya, jawab Luna, matanya memancarkan cahaya berbahaya. Malam itu, Luna tidak lagi merasa hancur. Ia merasa seperti seekor singa yang baru saja menemukan kembali raungan kekuatannya. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi ragu. Ia tahu, ia harus berjuang untuk kebenaran. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Keputusan Luna untuk mengambil kembali haknya bukanlah sebuah emosi sesaat, melainkan tekad yang mengkristal dari tumpukan penderitaan dan kebohongan. Setelah pertemuannya dengan Reza, ia pulang ke rumah dengan langkah mantap. Ia bukan lagi Luna yang rapuh dan pasrah. Ia adalah Luna, sang pembalas. Matanya tidak lagi menunduk, melainkan menatap lurus ke depan, seolah sudah melihat jalan yang harus ia tempuh. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu untuk merencanakan langkah-langkahnya. Ia memilah dokumen yang ia temukan di gudang dan di laci kamar Dinda, meneliti setiap lembar surat dan catatan yang ada. Sebuah nama terus muncul, Fajar Angkasa. Nama ini tercatat sebagai pengelola utama yayasan panti asuhan yang didirikan dengan uang warisan orang tuanya. Luna tahu, pria ini adalah kunci. Pagi harinya, suasana di rumah Adhitama terasa aneh. Tuan Bima dan Ibu Rani menatap Luna dengan penuh penyesalan dan ketakutan. Mereka tahu, Luna sudah mengetahui segalanya. Dinda juga terlihat canggung, sesekali mencuri pandang ke arah Luna. Hanya Reza yang berani menghampiri Luna. Luna, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Reza, suaranya pelan. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, Mas, jawab Luna, suaranya tegas. Dan aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas penderitaan orang lain. Tapi, Luna, ayah dan ibu, mereka berjanji akan mengembalikan semuanya. Mereka akan. Mas, berapa kali aku harus percaya pada janji kosong? Potong Luna, matanya menusuk. Aku butuh bukti, bukan janji. Reza terdiam. Ia tahu, Luna tidak akan goyah. Setelah sarapan, Luna memutuskan untuk pergi ke bank tempat dokumen asli warisan itu disimpan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya pergi dengan tekad baja. Di bank, ia menemui manajer yang sama. Selamat pagi, Pak. Saya ingin mengecek lagi tentang dokumen warisan orang tua saya, ucap Luna. Manajer itu tersenyum canggung. Nyonya Adhitama, saya sudah bilang, tidak ada di sini. Saya tahu. Tapi saya tahu juga, dokumen aslinya ada di sini. Saya akan mencari tahu di mana dokumen itu, dan saya akan menemukannya, potong Luna. Manajer itu terlihat gugup. Nyonya, saya tidak bisa membantu Anda. Ini masalah internal keluarga. Saya tidak bisa ikut campur. Bapak tahu, kan, kalau ini adalah kasus penipuan? Ayah dan ibu saya menipu warisan orang tua saya. Jika Bapak tidak membantu, saya akan melaporkan ini ke polisi, ancam Luna, suaranya dingin. Manajer itu terdiam. Ia tahu, Luna tidak main-main. Baiklah, Nyonya. Saya akan bantu. Tapi, saya tidak bisa memberikan dokumen itu begitu saja. Bapak Reza yang memegang kuncinya. Reza. Luna terkejut. Jadi, Reza tahu segalanya, dan ia memilih diam? Hati Luna terasa sakit. Ya, Nyonya. Reza yang memegang kunci brankas itu. Dia yang menyembunyikan dokumen aslinya, kata manajer itu. Luna meninggalkan bank dengan hati yang hancur. Reza, pria yang ia cintai, yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata juga terlibat dalam kebohongan ini. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Sesampainya di rumah, Luna melihat Reza sedang duduk di ruang keluarga.
"Mas, kenapa kamu berbohong padaku?" tanya Luna, suaranya bergetar. Reza menoleh. Ia terlihat kaget. "Luna, aku tidak berbohong. Kamu tahu semuanya. Mas, kamu tahu kalau dokumen warisan orang tuaku ada di bank. Kamu bahkan memegang kuncinya. Kenapa? Mas? Kenapa kamu membiarkan aku menderita?" tanya Luna. Air matanya mulai mengalir. "Luna, aku melakukannya karena ayah dan ibu, mereka mengancamku. Mereka bilang, kalau aku tidak menurut, mereka akan menceraikanmu. Mereka bilang, mereka akan merusak reputasiku. Mereka bilang, mereka akan membuangku," ucap Reza, suaranya pecah. Luna terdiam. Ia menatap Reza. Ia melihat ketakutan dan keputusasaan di matanya. Ia menyadari, Reza hanyalah korban juga. Korban dari ambisi dan kekuasaan orang tuanya. "Mas, kita akan berjuang bersama. Kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita," ucap Luna, memeluk Reza. Reza membalas pelukan Luna. "Terima kasih, sayang. Terima kasih." Setelah pertemuannya dengan Reza, Luna dan Reza mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu, mereka harus menemukan dokumen itu. Mereka harus menemukan bukti-bukti yang kuat untuk melawan keluarga Adhitama. "Mas, kita harus menemukan Fajar Angkasa. Dia adalah kunci dari segalanya," ucap Luna. "Siapa dia?" tanya Reza. "Dia pengelola yayasan panti asuhan yang didirikan dengan uang warisan orang tuaku," jawab Luna. "Aku yakin, dia tahu segalanya." Reza mengangguk. "Baiklah. Aku akan bantu kamu mencarinya." Reza menggunakan koneksi bisnisnya untuk mencari Fajar Angkasa. Setelah beberapa hari, ia berhasil menemukan alamatnya. Fajar Angkasa tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Malam itu, Luna dan Reza pergi ke rumah Fajar Angkasa. Mereka mengetuk pintu. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh membuka pintu. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Selamat malam, Pak Fajar. Saya Luna. Saya anak dari Ratna Wijaya," ucap Luna. Mendengar nama itu, Fajar Angkasa terkejut. Matanya melebar. "Luna? Kamu anak Ratna?" Luna mengangguk. "Ya, Pak. Saya ingin bertanya tentang warisan orang tua saya. Saya tahu, itu digunakan untuk membuat panti asuhan." Fajar Angkasa menghela napas. "Masuklah, Nak. Ada banyak hal yang harus saya ceritakan." Luna dan Reza masuk ke dalam. Fajar Angkasa menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Tuan Bima dan Ibu Rani, yang datang kepadanya dengan uang yang sangat banyak. Mereka bilang, uang itu adalah uang haram yang mereka temukan, dan mereka ingin menggunakannya untuk menolong orang-orang miskin. Mereka ingin mendirikan panti asuhan. Fajar Angkasa, yang saat itu sedang kesulitan finansial, setuju. Mereka tidak pernah memberitahuku, "Nak, kalau uang itu adalah warisan dari orang tuamu." Mereka bilang, mereka ingin menebus dosa-dosa mereka, ucap Fajar Angkasa, matanya berkaca-kaca. "Lalu, di mana dokumen aslinya, Pak?" "Dokumen yang disimpan di bank," tanya Luna. Fajar Angkasa mengambil sebuah kotak kecil dari dalam laci. "Ini, dokumen itu, Nak. Mereka memberikan ini kepadaku. Mereka bilang, ini adalah tanda terima dari bank. Tapi, aku tidak pernah membukanya." Jantung Luna berdebar kencang. Ia mengambil kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah dokumen yang sudah menguning. Ia membukanya. Itu adalah dokumen asli warisan orang tuanya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," ucap Luna. Air mata mengalir di pipinya. "Sama-sama, Nak. Aku merasa bersalah. Aku sudah menjadi bagian dari kebohongan ini," ucap Fajar Angkasa. "Tidak, Pak. Bapak tidak bersalah. Bapak sudah menolong saya." "Terima kasih," jawab Luna. Luna dan Reza kembali ke rumah dengan hati yang lega. Mereka telah menemukan bukti. Mereka telah menemukan kunci. Sekarang, saatnya untuk melawan. Malam itu, Luna dan Reza menemui Tuan Bima dan Ibu Rani di ruang keluarga.
Mereka duduk di hadapan mereka, dengan dokumen asli warisan itu di tangan Luna. "Ada apa ini, Luna? Kenapa kamu membawa dokumen itu?" tanya Ibu Rani, suaranya gemetar. "Aku tahu semuanya, Bu," jawab Luna, suaranya dingin. "Aku tahu kalau kalian mencuri warisan orang tuaku. Aku tahu kalau kalian menggunakan uang itu untuk menopang bisnis kalian. Aku tahu kalau kalian membuat panti asuhan dari uang warisanku." Tuan Bima dan Ibu Rani terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. "Luna, kami bisa menjelaskannya," ucap Tuan Bima. "Tidak perlu, Ayah. Aku sudah tahu. Dan aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian telah merusak hidupku. Kalian telah merusak keluarga kami," kata Luna. "Luna, kami berjanji akan mengembalikan semuanya. Kami akan mengembalikan uang itu. Kami akan." "Aku tidak butuh uang itu. Aku butuh kebenaran. Aku butuh keadilan," potong Luna. "Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku akan menunjukkan kepada kalian siapa aku sebenarnya." Malam itu, di mata Tuan Bima dan Ibu Rani, Luna tidak lagi terlihat sebagai menantu yang lemah dan pasrah. Ia adalah singa betina yang marah, siap menerkam mangsanya. Ia telah menemukan kekuatannya. Ia telah menemukan keberaniannya. Ia telah menemukan jalannya. Balas dendam dimulai. Langkah Luna dan Reza meninggalkan kafe terasa berat. Informasi dari Pak Handoyo mengguncang pondasi pemahaman Luna tentang penderitaannya. Ternyata, akar masalah ini jauh lebih dalam, melibatkan dendam dua generasi yang dipicu oleh pengkhianatan dan penolakan keluarga besar dari pihak ayahnya. Ibu Rani hanyalah pion yang secara tidak sadar meneruskan kebencian yang ditanamkan oleh orang tua kandung ayah Luna. Jadi, kakek dan nenekku yang asli yang mengambil warisan Ibu Rani? Dan mereka yang memaksa ayah dan ibu untuk berpisah? Tanya Luna pada Reza saat mereka dalam perjalanan pulang, suaranya tercekat. Reza mengangguk lemas. Mereka sangat konservatif dan terobsesi pada citra keluarga. Mereka tidak mau ada aib, apalagi anak haram seperti Ibu Rani. Mereka mengira dengan memiskinkan Rani akan pergi jauh. Dan kakek nenekku juga yang menyembunyikan dokumen warisan orang tuaku, bukan ayah Bima dan Ibu Rani. Ya, ayah Bima dan Ibu Rani hanya menemukan sebagian kecil. Mereka benar-benar mengira mereka membantu orang miskin dengan membuat panti asuhan. Karena mereka pikir itu adalah uang kotor hasil penipuan yang tidak diketahui pemiliknya. Mereka tidak tahu itu uangmu, Luna, jelas Reza, menatap Luna dengan penuh penyesalan. Ayah Bima dan Ibu Rani mungkin kejam, tapi mereka kejam karena kesalahpahaman, Luna. Kebohongan kakek nenek yang membuat mereka menjadi monster. Meskipun logika mengatakan bahwa Ibu Rani dan Tuan Bima adalah korban kebohongan, hati Luna tetap perih. Mereka adalah rantai kekejaman yang paling ia rasakan. Aku tidak peduli siapa yang memulainya, Mas. Yang aku tahu, kebohongan ini harus berakhir. Aku akan melawan kebohongan itu, dan aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, ucap Luna, matanya memancarkan tekad yang dingin. Sesampainya di rumah, Luna dan Reza langsung menuju kamar. Luna tahu, ia harus mencari dokumen itu di brankas tersembunyi yang disebut Pak Handoyo. Brankas itu, menurut Pak Handoyo, adalah brankas rahasia keluarga yang menyimpan semua aib. Di mana brankas itu, Mas? Tanya Luna. Reza menghela napas. Ada di ruang kerja ayah. Di balik lukisan pemandangan Eropa yang besar itu. Mereka bergerak cepat. Tuan Bima dan Ibu Rani sedang menghadiri acara amal. Mereka punya waktu sekitar 2 jam. Di ruang kerja Tuan Bima, mereka menemukan lukisan besar itu. Reza memindahkan lukisan itu dengan hati-hati, dan di balik dinding, ada sebuah brankas baja yang tersembunyi. Ayah bilang, kode brankas itu adalah tanggal pernikahan ayah dan ibu, bisik Reza sambil memasukkan kode. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik yang memekakan telinga dalam keheningan itu. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen yang sudah menguning, perhiasan, dan beberapa benda kecil yang ditutup kain beludru. Luna mengambil dokumen-dokumen itu. Ia memilahnya satu persatu. Ada sertifikat saham, surat tanah, dan yang paling penting, surat wasiat asli orang tuanya yang sudah dilegalisasi.
Ini dia, Mas. Ini yang kita cari, bisik Luna, memegang surat wasiat itu erat-erat. Namun, perhatian Luna tertuju pada sebuah dokumen lain. Sebuah dokumen yang ditandai dengan label merah, rahasia besar keluarga. Luna membukanya. Dokumen itu adalah surat pengakuan resmi dari kakek kandung Luna dari pihak ayah, yang ditandatangani di hadapan notaris, beberapa hari sebelum kakeknya meninggal. Isi surat itu menusuk Luna lebih dalam dari pisau. Isi surat itu menjelaskan bahwa kakeknya, karena dendam dan rasa malu terhadap Ibu Rani, telah menjual paksa semua aset warisan milik Ibu Rani, properti yang seharusnya diberikan Ratna, dan menggelapkan sebagian besar dana warisan milik Luna, dari orang tua Luna, agar tidak jatuh ke tangan Ibu Rani. Kakeknya takut Ibu Rani akan kaya dan kembali menuntut pengakuan keluarga. Sebagian kecil dana diserahkan kepada Tuan Bima dan Ibu Rani untuk membangun panti asuhan, agar mereka terlihat sebagai pahlawan, sementara kakeknya menyembunyikan sisanya dan mengklaim seluruh warisan itu sebagai miliknya. Tidak mungkin. Gumam Luna, matanya memanas. Tiba-tiba, ia melihat sebuah slip transfer dana yang sangat besar. Slip itu menunjukkan transfer dana dari rekening kakeknya ke sebuah perusahaan investasi yang sangat rahasia. Di bawah slip itu, ada sebuah kartu nama. Kartu nama itu milik seorang pengusaha terkenal, Bapak Hartono. Siapa Bapak Hartono ini, Mas? Tanya Luna, wajahnya pucat. Reza mengambil kartu nama itu. Matanya membulat terkejut. Dia adalah saingan bisnis terbesar ayah Bima. Dia yang selama ini mencoba menghancurkan perusahaan ayah. Dia adalah dalang di balik semua kesulitan keuangan keluarga kita selama 5 tahun terakhir. Apa? Luna merasa seperti disambar petir. Ayah selalu curiga ada tangan tak terlihat yang menyerang bisnisnya. Tapi dia tidak pernah bisa membuktikan siapa. Ternyata, dia adalah Bapak Hartono. Tapi kenapa? Kenapa dia menyerang kita? Tanya Reza, bingung. Luna kembali menatap dokumen pengakuan kakeknya. Ada catatan kecil yang ditulis tangan di bawah dokumen itu. Dana ini akan digunakan Hartono untuk menghancurkan bisnis Bima. Kematian adalah harga atas pengkhianatan ini. Aku tahu kenapa, Mas. Bapak Hartono adalah kakak kandung Ibu Rani dari pihak ayah yang lain. Ibuku pernah menceritakannya. Mereka adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah yang sama, tetapi dari ibu yang berbeda. Mereka hanya bertemu sekali saat kecil. Jelas Luna, otaknya mulai merangkai fakta. Kakekmu menipu kakekku, dan Bapak Hartono sekarang membalas dendam kepada ayah Bima. Reza memegang kepalanya. Jadi, kita terjebak dalam perang dendam 3 generasi. Keluarga Hartono menyerang kita karena dendam lama terhadap kakekku, dan ayah dan ibu menyerangmu karena dendam lama terhadap orang tuamu. Kita semua adalah korban dan pelaku dalam lingkaran kekejaman ini. Tidak, Mas. Aku bukan korban lagi, ucap Luna tegas. Matanya berubah menjadi lautan tekad. Aku akan menghentikan ini. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku akan menggunakan dokumen ini untuk membalikkan keadaan. Luna mengambil semua dokumen yang penting. Ia menyimpannya di tasnya. Ia tahu, ia harus pergi dari rumah ini. Ia harus memulai perlawanan dari luar. Mas, aku akan pergi. Aku akan mencari perlindungan dan mengatur strategi. Aku akan menggunakan semua dokumen ini untuk melawan mereka, ucap Luna, menatap Reza. Aku ikut denganmu, Luna, kata Reza. Tidak, Mas. Kamu harus tetap di sini. Kamu adalah mata dan telingaku di dalam. Aku butuh kamu untuk memantau pergerakan ayah dan ibu, pinta Luna. Ini demi masa depan kita, Mas. Aku janji. Aku akan kembali. Luna mencium kening Reza. Sampai jumpa, sayang. Aku akan kembali sebagai wanita yang berbeda. Reza mengangguk, matanya berkaca-kaca. Berjanjilah kamu akan selamat. Aku akan menunggumu. Luna meninggalkan rumah itu saat malam tiba. Ia membawa dokumen penting, hati yang dipenuhi rasa sakit, dan tekad untuk menghancurkan kebohongan yang telah merusak hidupnya. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia mencari keadilan. Dan ia akan mendapatkannya
di atas reruntuhan kebohongan keluarga Adhitama. Gelapnya malam menyelimuti langkah Luna. Ia berjalan menjauhi rumah yang selama ini menjadi penjara sekaligus sangkar emasnya. Di dalam tasnya, dokumen-dokumen itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Ini bukan lagi soal mengambil kembali hak, tapi tentang meruntuhkan sebuah kekaisaran kebohongan yang dibangun di atas penderitaan orang tak bersalah. Luna menginap di sebuah hotel sederhana. Ia tidak ingin menggunakan uang keluarga Adhitama. Pagi harinya, ia segera menghubungi Pak Handoyo, pengacara yang ia temui. Pak Handoyo setuju untuk menemuinya di sebuah kafe. "Pak, saya menemukan dokumen ini," ucap Luna, meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. "Ini surat pengakuan dari kakek saya dan slip transfer dana ke Bapak Hartono. Saya butuh bantuan Bapak untuk mengusut ini." Pak Handoyo membaca dokumen itu dengan teliti. Wajahnya berubah pucat. "Luna, ini sangat berbahaya. Ini bukan lagi soal penipuan. Ini soal konspirasi besar. Kakekmu, dia seorang pengusaha besar. Dia punya banyak koneksi. Dan Bapak Hartono, dia adalah saingan bisnis yang sangat kejam. Kamu tidak bisa melawan mereka berdua sendirian." "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak akan menyerah. Mereka telah merusak hidup saya. Mereka telah merusak keluarga saya. Saya akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya," jawab Luna, matanya berapi-api. "Baiklah, saya akan bantu. Tapi, kamu harus tahu, ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan berat. Mereka akan menyerang balik. Mereka akan menggunakan semua cara untuk menghancurkanmu," kata Pak Handoyo. "Saya siap, Pak. Saya siap menghadapi mereka," jawab Luna, suaranya mantap. Luna dan Pak Handoyo mulai menyusun strategi. Mereka tahu, mereka harus menyerang dari dua sisi, menghancurkan reputasi keluarga Adhitama dan mengungkap konspirasi Bapak Hartono. Langkah pertama, mereka menyusun gugatan hukum terhadap Tuan Bima dan Ibu Rani atas penipuan, penggelapan dana, dan penyiksaan mental. Pak Handoyo menyiapkan semua dokumen dan bukti-bukti yang mereka miliki. "Pak, kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Kita butuh media. Kita butuh dukungan publik," kata Luna. Pak Handoyo mengangguk. "Kamu benar. Kita harus membuat cerita ini menjadi viral. Kita harus menunjukkan kepada publik siapa keluarga Adhitama sebenarnya." Mereka menghubungi beberapa wartawan investigasi yang dikenal berani dan jujur. Luna menceritakan kisahnya, tentang penderitaan yang ia alami, tentang kebohongan yang ia hadapi, dan tentang warisan yang ia miliki. Para wartawan itu terkejut. Mereka tahu, ini akan menjadi berita besar. Hari berikutnya, berita tentang skandal keluarga Adhitama tersebar luas. Judul-judul berita di media cetak dan online berbunyi, "Keluarga Adhitama, di balik citra sempurna, ada kisah penggelapan dan penyiksaan menantu, warisan miliaran, di balik kisah tragis menantu, panti asuhan Adhitama, berdiri di atas keringat dan darah menantu." Berita itu bagaikan api yang membakar hutan keluarga Adhitama. Saham perusahaan mereka anjlok, klien-klien besar membatalkan kontrak, dan reputasi mereka hancur dalam semalam. Di rumah, Tuan Bima, Ibu Rani, dan Dinda terkejut. Mereka tidak menyangka Luna akan berani melakukan ini. "Luna, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" "Kita adalah keluarga," teriak Ibu Rani, suaranya pecah. "Keluarga? Aku tidak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga ini, Bu. Aku hanya boneka yang kalian permainkan," jawab Luna melalui telepon, suaranya dingin. "Luna, ayah bisa jelaskan semuanya. Ayah akan kembalikan uangmu. Tolong, hentikan ini," pinta Tuan Bima. "Terlambat, ayah. Kamu sudah merusak hidupku. Sekarang, giliranmu yang merasakan penderitaan," jawab Luna, mematikan telepon. Setelah berhasil mengguncang keluarga Adhitama, Luna dan Pak Handoyo mulai bergerak ke langkah kedua, melawan Bapak Hartono. "Pak, saya butuh bantuan Bapak untuk menemukan bukti bahwa Bapak Hartono telah menggunakan uang warisan saya untuk menghancurkan perusahaan keluarga Adhitama. Saya yakin ada jejak digital," kata Luna. Pak Handoyo mengangguk. "Kita akan cari seorang ahli forensik digital. Dia bisa membantu kita melacak transaksi-transaksi itu."
Mereka berhasil menemukan seorang ahli forensik digital yang sangat andal. Pria itu, bernama Ryan, adalah seorang peretas etis yang memiliki reputasi tinggi. Saya akan membantu Anda, Nyonya Luna. Tapi ini tidak akan mudah. Bapak Hartono adalah orang yang sangat cerdas. Dia meninggalkan sedikit sekali jejak, ujar Ryan. Ryan mulai bekerja. Ia meretas sistem keuangan perusahaan Bapak Hartono. Ia melacak setiap transaksi, setiap email, setiap panggilan telepon. Setelah beberapa hari, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nyonya Luna, saya menemukan sesuatu. Bapak Hartono tidak hanya menggunakan uang warisan Anda untuk menghancurkan perusahaan keluarga Adhitama. Dia juga menggunakan uang itu untuk membiayai sebuah proyek rahasia. Proyek itu adalah senjata biologis, ucap Ryan, wajahnya pucat. Apa? Luna terkejut. Ya, proyek itu adalah senjata biologis yang bisa membunuh jutaan orang. Bapak Hartono berencana menjualnya kepada teroris. Dia, seorang kriminal sejati, jelas Ryan. Luna tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka, balas dendamnya akan membawanya ke dalam sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap. Ia tidak hanya berhadapan dengan keluarga yang kejam, tetapi juga dengan seorang penjahat yang berpotensi membahayakan dunia. Kita harus menghentikannya. Pak, kita harus menghentikan dia, ucap Luna, suaranya bergetar. Kita akan lakukan, Nyonya. Tapi kita harus bekerja sama dengan polisi. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal keselamatan banyak orang, jawab Pak Handoyo. Luna setuju. Mereka menyusun rencana. Mereka akan memberikan semua bukti kepada polisi, dan mereka akan mengungkap semua kejahatan Bapak Hartono. Malam itu, di kamar hotelnya, Luna tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Dari seorang menantu yang tertindas, menjadi seorang pejuang yang berani. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan keberaniannya. Ia telah menemukan jalannya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa kuat. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah membalikkan takdir. Ia telah menunjukkan kepada mereka semua, bahwa seorang wanita yang lemah bisa menjadi singa betina yang ganas. Balas dendamnya telah dimulai. Dan ia akan mengakhirinya dengan kemenangan. Pagi setelah berita skandal keluarga Adhitama tersebar luas, kantor Luna dan Pak Handoyo dihebohkan oleh panggilan telepon. Para wartawan, jaksa, dan klien yang merasa dirugikan oleh keluarga Adhitama, semuanya mencari Luna. Ruangan itu terasa seperti sarang lebah yang baru saja diganggu. Nyonya Luna, ini telepon dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bisik Pak Handoyo, wajahnya tegang. Mereka ingin bertemu Anda sekarang. Luna menarik napas dalam-dalam. Suruh mereka datang, Pak. Kita harus bergerak cepat sebelum Tuan Bima dan Bapak Hartono bereaksi. Luna tidak hanya menyerahkan dokumen tentang penipuan warisan kepada KPK. Dengan bantuan Ryan, ahli forensik digital, ia juga menyertakan bukti transaksi besar-besaran dari rekening kakeknya yang dialihkan ke perusahaan Bapak Hartono, lengkap dengan indikasi bahwa dana itu digunakan untuk proyek yang melibatkan senjata biologis. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata keluarga. Ini sudah menjadi kasus kriminal berskala nasional. Tuan Hartono adalah penjahat berbahaya, Nyonya. Dia tidak hanya mengincar kekayaan, tapi juga kekuasaan. Ini sangat gila, ujar seorang penyidik dari KPK setelah meneliti bukti-bukti yang diserahkan Luna. Saya hanya ingin keadilan, Pak. Dan saya ingin menghentikan dia sebelum dia merusak lebih banyak lagi, jawab Luna, suaranya mantap. Di rumah Adhitama, kekacauan sudah mencapai puncaknya. Tuan Bima dan Ibu Rani seperti kapal yang dihantam badai. Kantor Tuan Bima disegel, rekening bank keluarga dibekukan untuk kepentingan penyelidikan, dan Dinda menangis histeris karena semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Tuan Bima terduduk lemas di sofa ruang tamu yang mewah, tetapi kini terasa hampa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Luna bisa mendapatkan semua bukti itu? Ibu Rani, yang kini sudah kehilangan semua kesombongannya, menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu, Mas. Kita hancur, kita hancur. Ayah tahu. Pasti Reza. Dia yang membocorkan rahasia kita.
teriak Dinda, menatap ayah dan ibunya. Reza, yang selama ini berpura-pura berada di pihak keluarganya, kini masuk. Ya, aku yang membocorkannya. Aku tidak akan membiarkan kalian terus-menerus hidup dalam kebohongan. Kalian telah merusak hidup Luna. Kalian telah merusak hidupku. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kami besarkan kamu. Kami berikan kamu segalanya. Kenapa kamu mengkhianati kami? Teriak Tuan Bima, bangkit dan hendak menampar Reza. Ayah memberikan segalanya, kecuali cinta. Yah, kalian hanya memberikan uang. Kalian hanya memberikan penderitaan. Balas Reza, matanya merah. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak Luna lagi. Ibu Rani memeluk Reza. Maafkan ibu, nak. Maafkan kami. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Terlambat, Bu. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatan kalian. Ucap Reza, melepaskan pelukan ibunya. Luna akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan aku akan mendukungnya. Sementara itu, Bapak Hartono, yang merasa terpojok, mulai bergerak. Ia tahu, Luna adalah titik lemahnya. Ia mengirim anak buahnya untuk mencari Luna. Namun, Pak Handoyo sudah mengantisipasi ini. Luna sudah berada di bawah perlindungan ketat, bekerja sama dengan tim KPK. Sore harinya, Luna mendapat telepon dari Reza. Luna, hati-hati. Hartono mengirim orang-orangnya untuk mencarimu. Dia tahu kamu yang membocorkan rahasianya. Aku tahu, Mas. Aku aman. Sekarang, fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Jawab Luna, suaranya tenang. Aku akan tetap di sini, Luna. Aku akan memastikan ayah dan ibu tidak lari. Aku akan menunggu kamu kembali, janji Reza. Keesokan harinya, kepolisian dan KPK bergerak cepat. Berdasarkan bukti yang diserahkan Luna, Bapak Hartono ditangkap di bandara saat ia mencoba melarikan diri ke luar negeri. Penangkapan Hartono menjadi berita utama di seluruh media. Skandalnya yang melibatkan proyek senjata biologis dan penggelapan dana, membuat publik tercengang. Bersamaan dengan penangkapan Hartono, Tuan Bima dan Ibu Rani juga dipanggil untuk diperiksa terkait penggelapan dan penipuan warisan. Mereka tidak bisa mengelak. Bukti-bukti yang dimiliki Luna terlalu kuat. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu kalau itu uang warisan. Saya hanya menjalankan perintah ayah saya, teriak Tuan Bima kepada penyidik. Jangan berbohong, Bima. Kami punya semua bukti. Kamu sudah merusak hidup anakmu sendiri, balas penyidik. Luna menyaksikan semua itu dari layar televisi di kantor Pak Handoyo. Air matanya mengalir. Ia tidak menangis karena bahagia, tetapi karena rasa sakit yang mendalam. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kehilangan keluarganya. Kemenangan ini terasa pahit, seperti anggur yang baru difermentasi. Namun, di tengah semua kehancuran itu, Luna merasakan kelegaan. Ia telah berhasil mengungkap kebenaran. Ia telah menunjukkan kepada mereka semua, bahwa seorang wanita yang lemah bisa menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Runtuhnya kerajaan Adhitama adalah awal dari babak baru. Babak di mana Luna akan membangun kembali hidupnya, di atas kebenaran dan keadilan. Kemenangan Luna adalah badai yang meratakan hutan keluarga Adhitama. Kantor Tuan Bima ditutup, aset-aset mereka disita, dan nama baik yang selama ini mereka junjung tinggi kini hancur menjadi debu. Dinda, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus merasakan pahitnya kenyataan. Ia harus meninggalkan semua teman-teman sosialitanya dan mencoba mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Reza, yang memilih untuk tidak meninggalkan Luna, kini menghadapi dilema besar. Ia adalah anak tunggal yang harus menyaksikan kehancuran keluarganya. Meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukan Luna adalah benar, rasa sakit melihat orang tuanya terpuruk tetap tidak bisa ia hindari. Ia merasa seperti seorang prajurit yang menang dalam perang, tetapi harus kehilangan keluarganya. Mas, aku tahu ini berat, ucap Luna suatu malam, saat mereka duduk di sofa apartemen sederhana yang mereka sewa. Tapi, kita harus tetap kuat. Ini demi masa depan kita. Reza memeluk Luna erat. Aku tahu, sayang. Aku hanya
tidak menyangka ini akan terjadi. Ayah dan ibu, mereka selalu sempurna di mataku. Mereka tidak sempurna, Mas. Mereka hanya manusia yang rapuh, yang terjebak dalam lingkaran dendam dan kebohongan, jawab Luna, mengusap punggung Reza. Keesokan harinya, Luna menerima telepon dari Pak Handoyo. Nyonya Luna, saya punya kabar baik. Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan semua aset warisan Anda. Semua properti, saham, dan dana yang dicuri oleh keluarga Adhitama akan kembali ke tangan Anda. Luna terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia telah memenangkan segalanya, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia merasa kosong. Kekayaan yang selama ini ia perjuangkan kini terasa hampa. Saya juga punya kabar lain, lanjut Pak Handoyo. Ibu Rani dan Tuan Bima, mereka divonis bersalah. Mereka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Mereka juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Anda. Apa? Luna terkejut. 2 tahun? Mereka akan masuk penjara. Ya, Nyonya. Hukum harus ditegakkan. Mereka harus membayar atas kejahatan mereka, jawab Pak Handoyo. Luna menutup telepon. Air matanya mengalir. Ini bukan tangisan kebahagiaan. Ini tangisan kesedihan. Ia telah merenggut kebahagiaan keluarga suaminya. Dan kini, mereka harus mendekam di balik jeruji besi. Luna menceritakan semuanya kepada Reza. Reza terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Luna, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Luna. Aku tidak tahu harus merasa apa, Mas, bisik Luna. Aku seharusnya bahagia. Aku telah memenangkan segalanya. Tapi, aku tidak bisa. Aku tahu, sayang. Aku tahu, jawab Reza. Tapi, ini adalah takdir. Ayah dan ibu harus membayar atas semua perbuatan mereka. Luna menghela napas. Mas, aku punya ide. Aku ingin menggunakan uang warisanku untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bisa membantu orang lain. Maksudmu? Aku ingin membangun panti asuhan, Mas. Panti asuhan yang didedikasikan untuk anak-anak terlantar. Anak-anak yang tidak beruntung seperti aku dan Ibu Rani. Aku ingin memberikan mereka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Jelas Luna. Matanya berbinar. Reza tersenyum. Itu ide yang bagus, sayang. Aku akan membantumu. Aku akan mendukungmu. Setelah beberapa bulan, Luna berhasil membangun sebuah panti asuhan yang megah. Panti asuhan itu dinamakan Panti Asuhan Wijaya. Luna tidak menggunakan uang keluarganya. Ia menggunakan uang hasil kerja kerasnya selama ini. Ia ingin membangunnya dengan tangannya sendiri. Panti asuhan itu menjadi simbol harapan. Di sana, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, makanan yang bergizi, dan kasih sayang yang tulus. Luna mengurus panti asuhan itu dengan hati-hati. Ia merasa seperti menemukan jati dirinya. Suatu hari, saat Luna sedang mengurus panti asuhan, ia menerima sebuah surat. Surat itu berasal dari Tuan Bima dan Ibu Rani. Isi surat itu berbunyi, Luna, kami mendengar tentang panti asuhanmu. Kami sangat bangga. Kamu adalah anak yang luar biasa. Kamu tidak membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan cinta. Kami minta maaf atas semua yang telah kami lakukan. Kami menyesal. Kami tidak meminta maaf atas hukuman yang kami terima. Kami pantas mendapatkannya. Tapi, kami meminta maaf karena kami telah menyia-nyiakanmu. Luna tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan haru. Ia tidak menyangka, mereka akan meminta maaf. 6 bulan telah berlalu sejak Luna membangun panti asuhan Wijaya. Kehidupannya kini dipenuhi dengan tawa riang anak-anak, jauh dari caci maki dan kebohongan yang dulu membelenggunya. Ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Panti asuhan itu bukan hanya tempat berlindung bagi anak-anak terlantar, melainkan juga sanktuari bagi jiwanya yang lelah. Suatu sore, saat Luna sedang mengajari anak-anak membaca, teleponnya berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya terkejut. Dinda. Luna ragu sejenak, namun akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Kak Luna, ini aku.
Dinda. Suaranya terdengar serak, dipenuhi keputusasaan. Ada apa, Dinda? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Luna, nadanya lembut. Aku tidak baik-baik saja, Kak. Aku dipecat dari pekerjaanku. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, ucap Dinda. Isaknya pecah. Hati Luna terasa sakit. Ia tahu, Dinda adalah korban juga. Korban dari ambisi dan kesombongan orang tuanya. Kamu di mana sekarang, Dinda? Aku di taman. Aku tidak tahu harus kemana lagi, jawab Dinda. Suaranya bergetar. Kamu di taman mana? Aku akan menjemputmu sekarang, kata Luna. Tidak, Kak. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Aku sudah jahat padamu. Aku sudah merendahkanmu. Aku sudah memaafkanmu, Dinda. Aku sudah melupakan semua itu. Kamu sekarang bagian dari keluargaku. Kita akan memulai yang baru, ucap Luna. Suaranya tenang dan penuh kasih sayang. Luna menjemput Dinda. Dinda terlihat sangat berbeda. Rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh, dan matanya bengkak. Ia tidak lagi terlihat sombong, melainkan rapuh. Kak Luna, maafkan aku, bisik Dinda, memeluk Luna erat. Maafkan semua kejahatanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sudah, Dinda. Jangan dipikirkan lagi. Sekarang, kamu ikut aku, ajak Luna. Luna membawa Dinda ke panti asuhan. Dinda terkejut melihat panti asuhan itu. Kak, ini panti asuhan. Ya, ini panti asuhan yang aku bangun dengan uang warisanku. Ini adalah rumah kita, Dinda, jawab Luna, tersenyum. Dinda meneteskan air mata. Bagaimana kamu bisa? Setelah semua yang kami lakukan, kamu masih bisa berbuat baik. Kebencian tidak akan menyelesaikan apapun, Dinda. Kebahagiaan sejati datang dari memaafkan, ucap Luna. Dinda mulai membantu Luna di panti asuhan. Ia mengajari anak-anak menari dan menyanyi. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia menemukan arti hidup yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Suatu hari, Luna menerima telepon dari Reza. Luna, aku punya kabar baik. Ayah dan ibu, mereka akan bebas besok. Mereka mendapat keringanan hukuman karena berkelakuan baik. Luna terkejut. Benarkah? Ya, mereka juga ingin bertemu denganmu, ucap Reza. Baiklah, kita akan bertemu mereka, jawab Luna. Keesokan harinya, Luna dan Reza pergi ke penjara. Mereka bertemu dengan Tuan Bima dan Ibu Rani. Tuan Bima terlihat lebih tua, rambutnya sudah memutih. Ibu Rani terlihat kurus, matanya tidak lagi memancarkan kesombongan, melainkan penyesalan. Luna, maafkan kami, ucap Ibu Rani, suaranya bergetar. Kami menyesal. Aku sudah memaafkan kalian, Ibu. Aku sudah memaafkan semuanya, jawab Luna, memeluk Ibu Rani. Tuan Bima memeluk Luna. Kamu adalah anak yang luar biasa, Luna. Kamu sudah menunjukkan kepada kami apa arti kebahagiaan yang sejati. Setelah keluar dari penjara, Tuan Bima dan Ibu Rani tinggal di panti asuhan. Mereka membantu Luna mengurus panti asuhan itu. Mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka tidak lagi sombong, tetapi rendah hati. Mereka tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan cinta. Luna tersenyum. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya berhasil memenangkan pertempuran hukum, tetapi juga pertempuran batin. Ia telah mengubah kebencian menjadi cinta, dan dendam menjadi pengampunan. Ia telah menunjukkan kepada mereka semua bahwa cinta adalah kekuatan terbesar. Malam itu, saat Luna sedang memeluk Reza, ia tersenyum. Mas, aku bahagia. Aku tidak butuh kekayaan. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku butuh kebahagiaan. Dan aku menemukannya. Reza mencium kening Luna. Aku juga, sayang. Aku juga bahagia. Aku mencintaimu. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Luna dan Reza merayakan kemenangan mereka. Bukan kemenangan atas kekalahan orang lain,
tetapi kemenangan atas diri mereka sendiri. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati, dan mereka akan menjaganya selamanya. Sejak Tuan Bima dan Ibu Rani dibebaskan dan memilih tinggal di Panti Asuhan Wijaya, kehidupan di sana terasa lebih berwarna. Mereka, yang dulunya adalah penguasa yang dingin, kini berubah menjadi sosok kakek nenek yang penuh kasih. Tuan Bima menggunakan pengalamannya mengelola perusahaan untuk menata administrasi panti, sementara Ibu Rani, dengan tangan terampilnya, mengajari anak-anak memasak dan menjahit. Panti asuhan itu telah menjadi kapal penyelamat bagi semua anggota keluarga, bukan hanya bagi anak-anak di dalamnya. Reza melihat perubahan ini dengan mata penuh syukur. "Kamu hebat, Luna. Kamu mengubah kehancuran menjadi keindahan," bisiknya pada Luna suatu sore. "Bukan aku, Mas. Itu adalah kekuatan pengampunan. Mereka sudah membayar harga atas perbuatan mereka, dan sekarang, mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua," jawab Luna, sambil tersenyum menatap Ibu Rani yang sedang membacakan dongeng untuk sekelompok anak. Namun, di tengah kedamaian baru ini, Luna tidak bisa melupakan satu hal, Bapak Hartono. Meskipun Hartono telah ditangkap dan diadili, Luna merasa ia harus menemuinya. Hartono adalah kakak tiri Ibu Rani, korban lain dari dendam keluarga yang sama, meskipun ia memilih jalan yang jauh lebih gelap. "Mas, aku harus menjenguk Bapak Hartono di penjara," kata Luna kepada Reza suatu pagi. Reza terkejut. "Untuk apa, Luna? Dia sudah dihukum. Dia pantas mendapatkannya." "Aku tahu, Mas. Tapi dia adalah bagian dari teka-teki masa lalu Ibu Rani. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar anak yang ditinggalkan, atau hanya penjahat yang memanfaatkan situasi," jelas Luna. "Lagi pula, aku ingin menutup semua babak lama ini dengan tuntas." Reza menghela napas. "Baiklah, aku akan menemanimu." Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan terasa dingin dan mencekam. Luna dan Reza duduk di ruang kunjungan, menanti kedatangan Hartono. Tak lama kemudian, Hartono muncul. Wajahnya kurus, tatapan matanya tajam, namun ada keraguan tersembunyi di balik kekejamannya. "Wah, Nyonya Adhitama," sapa Hartono sinis. "Kau datang untuk merayakan kemenanganku? Kau puas, Luna? Kau telah menghancurkan dua keluarga, keluargamu dan keluargaku." "Saya datang bukan untuk merayakan, Pak Hartono. Saya datang untuk mencari kejelasan," jawab Luna, suaranya tenang dan mantap. "Mengapa Bapak menggunakan warisan saya untuk menyerang Tuan Bima? Apa yang Bapak harapkan dari kehancuran ini?" Hartono tertawa pahit. Tawanya terdengar seperti gesekan logam karat. "Tentu saja dendam. Aku ingin menghancurkan apapun yang berhubungan dengan keluarga itu. Mereka merebut segalanya dariku. Mereka membuatku hidup di jalanan saat aku masih kecil. Tapi, Ibu Rani adalah adik tiri Bapak. Ibu Rani juga korban. Mengapa Bapak tidak pernah mencarinya?" tanya Luna, nadanya penuh tanya. Mendengar nama Ibu Rani, ekspresi Hartono sedikit melunak. "Rani, dia yang paling beruntung. Dia diadopsi oleh keluarga Adhitama. Aku pikir dia sudah bahagia. Aku tidak tahu dia juga menderita. Tapi, itu tidak penting. Kebencianku sudah terlalu besar untuk memilah-milah siapa yang bersalah." Luna mengeluarkan surat pengakuan kakeknya. "Bapak tahu, kakek saya yang mengambil warisan Bapak dan menggunakannya untuk menipu Tuan Bima. Kakek saya yang merancang semua penderitaan ini. Bukan Tuan Bima. Tuan Bima hanya korban." Hartono membaca dokumen itu. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Selama ini aku salah menargetkan musuhku." Hartono mendongak, matanya berkaca-kaca. Aku menghabiskan hidupku untuk membalas dendam pada orang yang salah. Bapak juga menghancurkan warisan saya untuk proyek kotor Bapak," tegas Luna. "Mengapa Bapak memilih jalan kriminal seperti itu?" Hartono menunduk. "Aku hanya ingin merasa kuat, Luna. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direbut dari kita. Setelah bertahun-tahun diintimidasi oleh kemiskinan dan penolakan, aku memilih untuk menjadi pedang yang membalas." Reza angkat bicara. "Dendammu tidak akan pernah berakhir, Hartono.
hanya akan melahirkan kehancuran baru. Ibu Rani sudah memaafkan. Ayah dan ibu sudah berubah. Sekarang, giliranmu. Hartono menatap Luna dan Reza. Ia melihat cinta dan ketenangan di mata mereka, kontras dengan kegelapan yang selama ini ia pelihara. Kalian berbeda, bisiknya. Luna tersenyum tipis. Kami hanya ingin Bapak menemukan kedamaian, seperti kami. Bapak masih punya kesempatan untuk berubah. Luna bangkit. Ia tidak lagi melihat Hartono sebagai musuh, melainkan sebagai jiwa yang terluka parah. Ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah mengungkap semua kebenaran, bahkan kebenaran yang pahit. Saya pergi, Pak Hartono. Semoga Bapak bisa menemukan kedamaian yang Bapak cari, ucap Luna. Saat mereka berjalan menjauh, Hartono memanggilnya. Luna, aku berterima kasih. Kau telah membukakan mataku. Kau telah menyelamatkanku, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya. Luna hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Di luar penjara, udara terasa lebih segar. Luna telah memaafkan Tuan Bima, Ibu Rani, dan kini, ia telah menemukan jalan untuk memaafkan Hartono. Ia menyadari, balas dendam sejati bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang pembangunan kembali. Ia telah merebut kebahagiaan, bukan dengan mengambil milik orang lain, tetapi dengan membangun kembali hatinya sendiri di atas puing-puing penderitaan. Babak baru dalam hidupnya, babak pengampunan, telah dimulai. Kepergian Luna dari penjara terasa seperti menutup buku lama yang penuh luka. Perasaannya kini damai. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Ia telah melepaskan semua beban, dan ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Di panti asuhan Wijaya, semua orang menanti kepulangan Luna. Ibu Rani menyiapkan teh hangat, sementara Tuan Bima dan Dinda sedang merapikan taman. Saat Luna dan Reza tiba, mereka disambut dengan senyum dan pelukan hangat. Bagaimana, Nak? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Rani, suaranya lembut. Aku baik-baik saja, Bu. Semuanya sudah selesai, jawab Luna, tersenyum. Syukurlah. Sekarang, kamu bisa istirahat. Biar kami yang mengurus semuanya, kata Tuan Bima. Luna menggeleng. Tidak, Yah. Aku ingin bantu. Aku ingin bersama kalian. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang keluarga, makan malam yang sederhana namun terasa sangat lezat. Tawa dan canda mengisi ruangan itu, jauh dari keheningan yang dulu mencekam. Luna, kata Ibu Rani, menatap Luna dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu sudah menyelamatkan kami. Kamu sudah memberikan kami kesempatan kedua. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Kalian yang memilih untuk berubah. Aku hanya membantu kalian menemukan jalan, jawab Luna. Tidak, Luna. Kamu sudah memaafkan kami. Kamu sudah menunjukkan kepada kami apa arti pengampunan yang sejati. Kami tidak akan pernah melupakan itu, kata Tuan Bima. Beberapa minggu kemudian, Panti Asuhan Wijaya mengadakan acara amal. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk beberapa pengusaha dan pejabat yang mengenal keluarga Adhitama. Mereka terkejut melihat Tuan Bima dan Ibu Rani yang kini menjadi sukarelawan di panti asuhan. Tuan Bima? Ibu Rani? Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya salah seorang pengusaha. Tuan Bima tersenyum. Kami membantu menantu kami. Kami sedang menebus dosa kami. Pengusaha itu terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat perubahan yang luar biasa pada keluarga itu. Luna, kamu hebat, bisik salah seorang wartawan yang dulu meliput skandal keluarga Adhitama. Kamu tidak hanya menghancurkan mereka, tapi juga membangun mereka kembali. Saya tidak menghancurkan mereka. Saya hanya mengungkap kebenaran. Dan mereka yang memilih untuk membangun diri mereka kembali, jawab Luna, tersenyum. Di tengah acara itu, Luna melihat Reza datang. Ia membawa sebuah kotak kecil. Luna, ada yang ingin aku berikan padamu, ucap Reza, suaranya bergetar. Luna membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin pernikahan yang sederhana, namun indah.
Cincin itu adalah cincin pernikahan yang Reza beli dengan uang hasil kerja kerasnya, bukan dengan uang dari keluarganya. Luna, maukah kamu menikah denganku lagi? Kali ini, kita akan menikah karena cinta. Kita akan membangun keluarga yang baru, keluarga yang penuh dengan cinta dan kebenaran, ucap Reza, berlutut di hadapan Luna. Air mata Luna mengalir. Ya, Mas, aku mau. Luna dan Reza menikah lagi. Pernikahan itu sederhana, namun penuh makna. Mereka tidak lagi membutuhkan pesta mewah atau gaun mahal. Mereka hanya membutuhkan satu sama lain. Setelah pernikahan, Luna dan Reza memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Anak itu adalah seorang gadis kecil bernama Cinta. Luna dan Reza ingin memberikan cinta keluarga yang tidak pernah mereka miliki. Cinta, bisik Luna, memeluk Cinta. Sekarang, kamu adalah anak kami. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Kami akan mencintaimu selamanya. Cinta membalas pelukan Luna. Mama, Papa, bisiknya, tersenyum. Luna menatap Reza. Mas, kita berhasil. Kita berhasil membangun keluarga kita. Reza mengangguk. Ya, sayang, kita berhasil. Malam itu, di rumah kecil mereka, Luna dan Reza, bersama Cinta, merasakan kebahagiaan yang sejati. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu. Mereka tidak lagi dihantui oleh dendam. Mereka telah menemukan keluarga sejati mereka, keluarga yang dibangun di atas cinta, pengampunan, dan kebenaran. Keluarga yang mereka impikan selama ini. Beberapa tahun telah berlalu sejak Luna dan Reza menikah kembali dan mengadopsi Cinta. Panti Asuhan Wijaya telah tumbuh pesat, menjadi salah satu yayasan sosial terbesar di kota. Luna tidak lagi dikenal sebagai menantu yang tertindas, tetapi sebagai malaikat panti asuhan dan seorang filantropis yang dihormati. Ia mengelola yayasan dengan penuh kasih, memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan yang layak. Tuan Bima dan Ibu Rani, kini kakek dan nenek yang sangat dicintai, menghabiskan hari-hari mereka di panti asuhan. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah, tetapi seragam panti asuhan yang sederhana. Ibu Rani kini menjadi kepala dapur, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara Tuan Bima mengajar anak-anak berhitung dan membaca. Suatu hari, saat Luna sedang memeriksa laporan keuangan panti, Reza datang dengan senyum lebar. Sayang, aku punya kabar baik. Apa, Mas? Tanya Luna. Saham perusahaan ayah yang disita oleh pengadilan, sebagian besar sudah dikembalikan. Pengadilan memutuskan bahwa ayah dan ibu tidak bersalah dalam kasus penipuan, karena mereka juga korban. Mereka hanya dianggap bersalah karena kelalaian. Mereka tidak perlu lagi membayar ganti rugi, ucap Reza, matanya berbinar. Luna terdiam. Benarkah? Ya. Sekarang, ayah dan ibu bisa memilih. Mereka bisa kembali ke bisnis mereka, atau mereka bisa tetap di sini, jawab Reza. Luna, Reza, Tuan Bima, dan Ibu Rani duduk bersama di taman panti asuhan. Luna menceritakan kabar baik itu. Wajah Tuan Bima dan Ibu Rani menunjukkan kelegaan yang luar biasa, namun mereka tidak merasa gembira. Ayah akan kembali ke perusahaan, tanya Reza. Tuan Bima menggeleng. Tidak, Nak, kami tidak akan kembali. Kami sudah menemukan kebahagiaan kami di sini. Uang dan kekuasaan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan yang kami rasakan sekarang, jawabnya, menatap anak-anak yang bermain dengan tawa riang. Ibu Rani memegang tangan Luna. Luna, terima kasih. Kamu sudah menunjukkan kepada kami bahwa hidup bukan tentang mengambil, tetapi tentang memberi. Kami tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Kami akan mengabdikan sisa hidup kami untuk anak-anak ini. Luna tersenyum. Ia tidak menyangka, akhir dari balas dendamnya justru membawa mereka semua pada pengampunan dan kedamaian. Ia telah memenangkan segalanya, tetapi ia tidak pernah merasa menang. Ia merasa seperti seorang pelukis yang baru saja menyelesaikan karyanya, yang penuh dengan warna-warni kehidupan. 1 tahun kemudian, Luna dan Reza mengadopsi satu anak lagi, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Damai.
Mereka ingin menamainya damai, sebagai pengingat bahwa kedamaian adalah buah dari pengampunan. Suatu sore, saat matahari terbenam, Luna duduk di bangku taman, memandangi Tuan Bima yang sedang menggendong Damai, Ibu Rani yang sedang membacakan buku cerita untuk cinta, dan Reza yang sedang bermain bola dengan anak-anak yang lain. Ia melihat kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi cinta, pengampunan, dan kebenaran. Ia tidak lagi merasa kosong. Hatinya penuh. Ia tahu, ia telah menemukan keluarganya, dan ia telah menemukan dirinya sendiri. Kurenggut kebahagiaan keluarga suamiku di atas penderitaan yang selama ini kurasakan. Dan kutunjukkan masa kejayaanku di depan mata mereka, bisik Luna. Namun, kalimat itu tidak lagi terdengar seperti janji balas dendam. Kalimat itu terdengar seperti mantra yang membawa kebahagiaan. Ia tidak merenggut kebahagiaan mereka dengan kehancuran, tetapi dengan cinta. Ia tidak menunjukkan masa kejayaannya dengan kekayaan, tetapi dengan kasih sayang. Luna tersenyum. Ia telah memenangkan pertempuran. Ia telah membalikkan takdir. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan ia tahu, kisah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan.